Bu Isnur, silakan. Terima kasih Mbak Helmina. Sebenarnya banyak pengetahuan yang terkandung dalam pembuatan perahu dengan pelayaran. Satu hal yang paling menarik sebelum webinar ini dimulai, ketika flyer akan dibuat, maka dimintalah saya mengirimkan foto-foto para narasumber. Dan salah satu narasumber mungkin kalau melihat di situ, kenapa ada narasumber lucu sekali yang memegang batu begini dalam foto flyernya. Biasanya kan foto flyer itu agak sedikit formal, tetapi kok ada batu yang dipegang seperti ini. Itu adalah foto Ibu Sadia. Itu foto diambil pada waktu kami riset, karena Ibu Sadia menjadi editor buku ini dan kami dalam tim mewajibkan Ibu Sadia berlayar mengikuti kapal, mengikuti perahu yang tanpa mesin, namanya perahu layar. Yang satu-satunya sekarang adalah perahu tradisional yang tertinggal adalah perahu Perla Anugerah Ilahi. Ini adalah salah satu-satunya perahu tradisional yang betul-betul mengandalkan layar, tidak memakai mesin. Inilah sebenarnya warisan pelayaran yang sesungguhnya, yang dari nenek moyang kita, yang diwariskan secara turun-temurun. Dan akhirnya kami meminta Ibu Sadia untuk berlayar, dan perkiraan berlayarnya 1 hari, namun karena keadaan cuaca buruk, ada badai dan angin, tidak ada namanya mati angin, sehingga perjalanannya menjadi 3 hari, karena hanya mengandalkan angin. Pada saat itu, Ibu Sadia, saya bercerita sedikit ini sebagai ilmu pengetahuan kepada kita. Pada saat itu, Ibu Sadia satu-satunya perempuan akan berlayar. Kalau saya mengikuti Pak Hors berlayar, saya masih ada teman perempuan. Tetapi pada saat itu saya tidak ingin berlayar karena keadaan cuaca juga saya melihat. Makanya Ibu Sadia kami meminta untuk ikut. Dan ketika perempuan yang ikut berlayar hanya 1 orang, harus ada temannya, tidak boleh sendiri perempuan. Dan tidak ada perempuan yang ikut, makanya ada alternatif dalam pelayaran, aturan-aturan dalam pelayaran dan tradisi berlayar. Biasanya membawa ayam betina. Ayam betina itulah sebagai temannya di perahu dalam pelayaran. Atau kalau tidak ada bisa kayu atau batu, dan benda itu diberi nama perempuan, dan itu diasosiasikan bahwa yang ditemani itu seorang perempuan untuk berlayar. Maka Ibu Sadia sebelum ke perahu, turun dari rumah, karena rumah kayu ya di Bira, di Tanah Biru, turun dari rumah, kemudian di dekat rumah itu mengambillah 1 batu, dan itulah batu yang diberi nama Si Cantik oleh Ibu Sadia. Si Cantik inilah yang menemani Ibu Sadia berlayar selama 3 hari. Dan di kaptennya adalah Pak Hors ya, kodanya. Ketika bertemu badai banyak hal, dan itu pun juga saya dapat ketika berlayar juga. Pak Hors juga sebagai nakoda, tiba-tiba kami di arus deras dan tidak ada angin sama sekali, mati angin, makanya layar tidak terkembang dan terlunta-lunta di tengahnya. Dan biasanya itu ada sesuatu ritual yang dilakukan, disebut dengan apanaung atau menurunkan sesuatu di lautan sebagai tanda persahabatan ya kepada penjaga laut. Ini adalah beberapa sebenarnya bukan sebagai tanda kutip musyrik ya, karena kita juga tahu bahwa ini ada makhluk gaib di sekitar kita yang kita juga tidak tahu apakah itu ada di laut, di sekitar kita, pasti semuanya ada. Dan ini adalah salah satu bentuk penyambutan atau bentuk persahabatan bagi para pelaut, bagi para pelayar dengan makhluk-makhluk yang ada di dekatnya. Itu yang menjadi sebenarnya
pengetahuan yang cukup luar biasa yang kadang kita generasi muda ini melupakan karena selalu menganggap bahwa ini adalah itu adalah bid'ah, kemudian itu adalah musyrik dan itu tidak ada. Padahal kita kan selalu percaya hari akhirat, hari kiamat, kita percaya ada makhluk gaib. Kita percaya itu. Seperti itu juga keadaan yang ada di dunia ini. Dan yang saya langsung saja pada beberapa pertanyaan yang ada juga di kolom chat yang saya baca dari Dalit, bahwa bagaimana cara upaya generasi muda yang mencintai kearifan lokal dan bersentuhan budaya dalam gempuran ya tren modern untuk sekarang ini. Sebenarnya tidak ada hal yang paling mendasar kecuali generasi muda sendiri itu sadar dengan hal ini. Apakah yang pertama, bagaimana gempuran gadget itu mengelilingi kita, sosialisasi kita terhadap orang-orang di sekitar kita sudah hampir drastis menurun dan tidak ada lagi bertanya kepada orang tua, cenderung bertanya kalau ada sesuatu bertanya ke Google, menonton ke YouTube. Padahal pembelajaran dari orang tua kita yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhur kita itu sangat cukup luar biasa dan mengandung makna yang paling mendalam. Dan ini jarang kita kaji lebih dalam apa sebenarnya dari sisi kehidupan mereka. Kemudian yang untuk Pak Tetial, ini beberapa pembuatan perahu juga karena Pak Mus baru-baru melakukan penelitian tentang hari baik, hari buruk di Padang. Di Sulawesi itu berlaku hal seperti itu, ada kutika. Dan berlaku juga pada pembuatan perahu. Ada hari baik dengan hari buruk dalam pembuatan perahu. Mulai dari penebangan pohonnya, dulu mulai dari penebangan pohon sampai peluncuran. Ini ada hari baik, hari buruk, tetapi sebenarnya juga lebih kepada waktunya, bukan pada hari. Waktu yang baik, misalnya pukul berapa, naiknya matahari, naiknya air atau pasangnya air, itu menjadi ukuran waktu bagi mereka. Kemudian untuk dari Talasa Bulukumba, sebenarnya dari upaya yang dilakukan, upaya riset yang dilakukan ini untuk mendorong sebagai kebijakan di daerah dan nasional. Ini bukan saja sebenarnya di tingkat nasional. Yang untuk pinisi ini adalah sudah tanggung jawab dunia dan tanggung jawab kita bersama. Dan ini bukan saja tanggung jawab nasional, karena ini sudah menjadi warisan budaya yang sudah ditetapkan oleh UNESCO pada tanggal 7 Desember 2017. Dan yang memprihatinkan sebenarnya kenapa webinar juga ini didorong, ketika UNESCO menetapkan, dan ini adalah tahun ke-7 sudah penetapan yang dilakukan oleh UNESCO, ini adalah menjadi lampu kuning, adalah wanti-wanti buat kita semua untuk pencabutan. Kenapa ada sistem pencabutan setelah ditetapkan? Kita ada perjanjian dengan UNESCO, ada sejumlah form, ada sejumlah janji yang sudah kita janjikan ke UNESCO akan melakukan ini, akan melakukan itu. Ketika itu tidak dilakukan, maka bisa pencabutan dari hasil penetapan yang telah dilakukan. Dan ini adalah warning untuk kita bersama di tahun 2025 ini adalah evaluasi tahun ke-7. Kalau memang tidak ada keberlanjutan dari janji-janji juga yang telah ditandatangani secara bersama oleh pemerintah Indonesia dan itu tidak terrealisasi, kita bisa dicabut dari sebagai warisan budaya dunia. Dan waktunya memang kita, kenapa webinar juga ini dilakukan, ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai bentuk kolaborasi apa yang bisa kita lakukan. Misalnya untuk Talasa Bulukumba, apa yang bisa didorong untuk upaya kita kerja bareng, tidak kerja sendiri-sendiri, kita kerja bareng apa yang kita bisa lakukan dalam upaya peningkatan
dalam upaya peningkatan pinisi ini sebagai warisan dunia. Dan kenapa kita selalu misalnya pinisi tanda tanya, karena bukan pinisinya, karena pinisi itu dari hasil yang dikemukakan oleh Pak Horst itu baru pertengahan tahun 1900-an baru muncul kata pinisi. Jadi bukan pada pembuatan bukan pada pinisinya, tetapi sistem pengetahuan pembuatannya. Ada Padewakan, ada Palari, dan kita lihat ada beberapa juga tadi nama-nama perahu yang tertuang di dalam dokumen, di dalam arsip, dan di dalam manuskrip. Itu merupakan juga pengetahuan lokal dalam membangun perahu tersebut yang bermacam-macam namanya. Ini yang menjadi keunikan tersendiri di Bulukumba. Kemudian mengenai tadi penambangan kayu, karena bukan saja tata itu ditentukan pada saat penebangan, tetapi adaptasi ini, tata ini ketika tidak dilakukan, misalnya penebangan kayu secara tradisional sekarang, tetapi membeli dari Kalimantan, membeli dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dari Papua. Namun pengetahuan ini bisa diterapkan ketika misalnya menetapkan antara ruang-ruang antara di Panata itu kita di Lunas itu, kemudian untuk penyusunan papannya ditetapnya, kita bermain di situ bahwa pengetahuan ini tidak punah atau tetap dilestarikan ketika itu tetap diterapkan dalam pembuatan perahu. Maka memang pengetahuan ini butuh adaptasi di era modern seperti sekarang ini. Kemudian yang beberapa perubahan tradisi, kita tidak bisa juga mengelaknya bahwa untuk beberapa tradisi atau ritual ada perubahan, itu kita tidak bisa mengelak bahwa memang ada perubahan, ada gempuran tren modern. Namun kita seupaya mungkin kira-kira adaptasi tradisional itu yang bisa diadaptasikan ke era modern ini tanpa menghilangkan secara substansi pengetahuan tradisional itu yang telah didapat oleh para penderita kita. Saya kira itu yang secara substansi sebenarnya lebih pada pengetahuannya, bagaimana kita menjaga dengan merawat pengetahuan tersebut. Saya kira begitu Ibu Armin, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Bu